Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Dari hari ke hari, hotel yang dijual makin bertebaran di toko online. Bahkan tak sedikit yang ditutup. Di Surabaya ada fenomena tutupnya Hotel Bintang 5 Golden Tulip Legacy Surabaya yang harus tutup total saat pandemi. Ini menjadi salah satu contoh dari ribuan kasus hotel lainnya yang menggap-gap. Berdasarkan catatan PHRI Pusat per Agustus tahun lalu saja ada sekitar 1.504 hotel yang harus tutup akibat wabah virus corona. Sebagian masuk ke dalam kategori tutup sementara, namun kini tidak menutup kemungkinan sudah ada yang masuk ke dalam tutup permanen. Tentu tahun ini makin banyak jumlahnya. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Februari 2021 ambrol 86,59% dibanding Februari tahun lalu. Jumlahnya hanya 117.000 kunjungan. Hal ini mempengaruhi tingkat okupansi hotel di berbagai daerah, utamanya hotel dengan kelas berbintang. Tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di Indonesia bulan Februari 2021 mencapai rata-rata 32,40% atau turun 16,82 poin dibandingkan dengan TPK bulan yang sama tahun 2020 yang tercatat sebesar 49,22%. Provinsi Bali masih tercatat sebagai provinsi dengan persentase TPK terendah, yaitu sebesar 8,99%. Bali juga tercatat menjadi provinsi dengan penurunan poin TPK terbesar dengan 36,99 poin, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 29,78 poin, dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 29,45 poin. Berikut kondisi bisnis hotel di berbagai kota yang mengalami kondisi parah, hingga ada tren jual obral hotel bahkan ada yang tutup operasi. Banyak hotel-hotel di Surabaya dijual di situs jual beli online oleh para pemiliknya. Harganya beragam, mulai dari 6 miliar rupiah hingga triliunan rupiah. Hingga saat ini di berbagai kota Indonesia selain Surabaya. Bahkan ada pemilik hotel yang akhirnya memilih tutup total usahanya karena pukulan berat pandemi. Di Surabaya ada Hotel Bintang 5 Golden Tulip Legacy, sudah dinyatakan tutup oleh asosiasi hotel yang menaunginya. Penawaran hotel dijual murah alias diobral memang sering menghiasi jagat toko online. Di situs jual beli properti Lambudi misalnya, dijual sebuah hotel di kawasan Keputih dengan harga 6 miliar rupiah. Terdiri dari 4 lantai dengan 25 kamar tidur, namun statusnya sebagai sertifikat hak guna bangun. Ada juga Hotel Bintang 3 di kawasan Jemur Sari, Surabaya Selatan, yang dibanderol 65 miliar rupiah. Hotel ini mencakup 74 kamar full furnish, serta 4 ruang multifunction. Luas tanahnya 905 meter persegi, luas bangunan 3085 meter persegi, serta dibangun dengan 6 lantai. Pihak penjual mengklaim hotelnya punya tingkat okupansi sebanyak 65-70% per tahun. Hotel-hotel di daerah istimewa Yogyakarta termasuk yang parah kena dampak pandemi. Jumlah hotel yang gulung tikar dari hari ke hari kian bertambah, tak heran banyak yang diobral. Ada beberapa unit usaha yang mulai tutup. Dari data sementara ada 30, sekarang sudah meningkat menjadi 50 di daerah istimewa Yogyakarta per hari hotel dan restoran yang tutup. Ini hanya data yang masuk sebagai anggota PHRI DIY. Jumlahnya 300-an. Jika di luar PHRI, bisa 2 kali lipat hingga ratusan. Ada Hotel Bintang 3 di Jalan Taman Siswa Yogyakarta yang dijual dengan harga penawaran 60 miliar rupiah. Luas tanah hotel ini 4.000 meter persegi dan luas bangunan 1.500 meter persegi serta jumlah kamar sebanyak 45 kamar. Kemudian ada juga penawaran hotel-hotel di Kabupaten Sleman dengan luas tanah 562 meter persegi serta luas bangunan 780 meter persegi dengan jumlah kamar 19. Fasilitasnya dengan seluruh furniture, elektronik dan kamar mandi dalam setiap kamar plus water heater. Harga hotel ini di angka 9,4 miliar rupiah. Secara fundamental ternyata perhotelan di Jogja sudah mengalami titik jenuh alias tak seimbang antara supply dan demand saat sebelum ada pandemi. Ketika masyarakat enggan untuk bepergian, maka sulit bagi industri pariwisata untuk tetap hidup. Hotel-hotel di Jogja lebih banyak yang kosong dibanding yang terisi. Banyak okupansi di Jogja yang di bawah 20% jadi sulit. Okupansi hotel-hotel selama libur lebaran di Jawa Barat sangat menyedihkan. Okupansi hotel-hotel selama libur lebaran di Jawa Barat sangat menyedihkan. Di Bandung misalnya, tingkat okupansi jauh dibanding waktu lebaran sebelum ada pandemi. Di bawah 1 digit, kota Bandung paling rendah sekitar 7-8%. Padahal di waktu lebaran normal bisa sampai 65%. Penyebab anjloknya okupansi karena adanya larangan mudik di tahun ini. Impaknya, masyarakat yang tidak ditinggalkan asisten rumah tangga untuk pergi ke kampung halaman. Selain itu, penyebab anjlok okupansi kamar di Bandung karena adanya larangan melakukan perjalanan aglomerasi atau antar kota dalam satu wilayah berdekatan. Kalaupun diizinkan maka hanya untuk perjalanan dinas, bukan untuk mudik maupun libur lebaran. Padahal hotel Bandung banyak mengandalkan wisatawan dari luar daerah seperti Jabodetabek. Akhirnya hotel banyak diobral bahkan sampai tutup total. Di
Di Jawa Barat juga sama, tidak sedikit hotel yang akhirnya harus menutup usaha. Beberapa hotel berbintang di Bandung seperti di Dago, banyak yang diobral. Di situs jual beli online Lambudi misalnya, hotel-hotel di Bandung ditawarkan dari harga 20-an miliar rupiah sampai ratusan miliar rupiah. Tim Eljon Media melaporkan.